Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan seperti spiral yang tidak ada ujungnya? Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang lagi keesokan harinya. Kamu bergerak, tapi tidak benar-benar maju. Pernahkah kamu menyimpan perasaan seperti ini jauh di dalam hati? Kenapa ya? Hidupku tidak berubah. Kenapa rezekiku terasa mentok? Kenapa aku merasa stagnan walaupun sudah berusaha keras? Kamu bukan satu-satunya. Banyak orang mengalami hal yang sama. Banyak yang merasa mereka sedang berlari, tapi di treadmill. Berkeringat, lelah, tapi tetap di tempat. Dan sering sekali kita menyalahkan hal di luar diri kita. Gaji kecil, kesempatan sempit, lingkungan tidak mendukung, tidak punya modal besar, tidak punya koneksi. Padahal, ada hal yang lebih besar. Lebih diam-diam, lebih menentukan. Sikap. Ada 7 sikap kecil yang selama ini mungkin kamu lakukan tanpa sadar. Sikap yang terlihat sepele, tapi pelan-pelan menghalangi pintu rezeki terbuka. Sikap yang tidak pernah kamu curigai, tidak pernah kamu lihat sebagai masalah, tapi mempengaruhi hidupmu lebih dari yang kamu kira. Dan menariknya, saat kamu mengubah sikap ini, bukan hanya uang yang mendekat, tapi peluang, relasi baik, ketenangan, bahkan rasa percaya diri. Hari ini, kita tidak sedang membicarakan cara cepat kaya, bukan trik, bukan rumus ajaib, tapi tentang membangun pondasi batin yang membuat rezeki betah tinggal di hidupmu. Jika kamu siap, mari kita masuk ke sikap pertama. Di zaman sekarang, sibuk itu seperti lencana kehormatan. Orang bangga ketika mengatakan, "Aduh, sibuk banget nih." Seakan-akan sibuk adalah bukti kesuksesan. Padahal, tidak semua kesibukan itu berharga. Banyak orang menghabiskan hari dengan penuh aktivitas. Tapi, ketika malam tiba, mereka merasa kosong. Tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Mereka bekerja keras, tapi tidak pernah bertanya satu hal sederhana. Untuk apa? Sibuk tanpa tujuan membuat kita kehilangan arah. Kita bekerja untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Kita mengejar yang mendesak, bukan yang penting. Kita menyelesaikan hal kecil, tapi lupa membangun hal besar. Ini alasan kenapa rezeki menjauh. Rezeki datang pada orang yang menghasilkan nilai, bukan pada orang yang sibuk. Contoh sederhana, ada orang sibuk seharian jualan, tapi tidak pernah belajar pemasaran. Ada orang sibuk kerja kantoran, tapi tidak pernah meningkatkan skillnya. Ada orang sibuk melakukan semuanya, tapi tidak pernah mengerjakan hal yang membawa dia ke masa depan. Kesibukan bisa menjadi pelarian dari perencanaan, pelarian dari fokus, pelarian dari keputusan besar. Solusi? Setiap pagi, ambil 3 menit. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal yang benar-benar penting hari ini? Apa hal yang membuatku bertumbuh? Apa hal yang membawa aku lebih dekat ke hidup yang kuinginkan? Jika kamu menemukan jawabannya, hidupmu mulai bergerak ke arah yang benar, meski pelan. Dunia berubah lebih cepat dari yang kita kira. Skill lama bisa jadi tidak relevan tahun depan. Cara lama bisa jadi sudah mati hari ini. Tapi banyak orang tetap bertahan pada pola yang sama karena merasa nyaman. Mereka takut belajar hal baru, takut terlihat bodoh, takut memulai dari nol. Padahal, setiap orang sukses
adalah pelajar seumur hidup. Kemiskinan bukan lawan terbesar rezeki. Ketidakmauan belajarlah yang jadi musuhnya. Belajar bukan harus kursus mahal. Belajar bisa sederhana. Menonton video edukasi. Membaca 2 halaman buku. Mencoba hal kecil setiap hari. Bertanya pada orang yang lebih tahu. Semua itu membangun dirimu pelan-pelan. Dan ketika dirimu tumbuh, rezeki ikut bertumbuh. Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tetapi soal cara berpikir. Bayangkan 2 orang. Orang pertama berkata, "Aku tidak bisa." Orang kedua bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa?" Orang pertama menutup pintu. Orang kedua membuka jalan. Pola pikir sempit membuatmu melihat dunia sebagai tempat yang terbatas. Terlalu tua untuk belajar, terlalu muda untuk sukses, terlalu miskin untuk memulai, terlalu sulit untuk berubah. Padahal, rezeki justru datang pada orang yang berani membuka ruang. Ketika pikiran sempit, rezeki berhenti. Ketika pikiran luas, rezeki mengalir. Solusinya, ubah 3 kalimat ini. Dari "mana bisa aku" menjadi "bagaimana caranya aku bisa". Dari "aku tidak punya modal" menjadi "apa modal yang sudah ada padaku". Dari "aku takut salah" menjadi "salah itu bagian dari belajar". Pikiran yang terbuka menciptakan dunia yang lebih luas. Dan dunia yang luas membuka ruang bagi rezeki. Banyak orang merasa penghasilannya selalu kurang. Padahal bukan kurangnya uang, tapi bocornya uang. Bocor kecil yang dilakukan setiap hari yang tidak pernah diperhatikan. Contohnya, ngopi 20.000 tiap hari. Jajan online 30.000 setiap sore. Belanja kecil-kecilan tanpa perhitungan. Semua kelihatan kecil, tapi kalau dikumpulkan sebulan, jumlahnya bisa mengejutkan. Orang kaya tidak selalu punya penghasilan besar, tapi mereka sangat sadar kemana uang mereka pergi. Kedisiplinan bukan hanya soal menabung, tetapi soal mengendalikan diri. Solusi praktis: catat semua pengeluaran kecil. Tentukan batas pengeluaran hiburan. Buat sistem sederhana, sisihkan dulu, pakai kemudian. Disiplin kecil membuat stabilitas besar. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kita hidup dalam budaya instan. Makanan instan, informasi instan, hiburan instan, bahkan motivasi pun serba instan. Tanpa sadar, kita mulai mengira bahwa hasil hidup pun harus instan. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau merasakan proses. Mereka ingin melompat ke halaman akhir buku tanpa membaca perjalanan panjang yang membentuk karakter. Setiap kali melihat orang sukses, yang dilihat hanya hasil akhirnya. Rumahnya, mobilnya, bisnisnya, gaya hidupnya. Padahal yang tidak terlihat adalah ribuan jam kerja yang tidak pernah dipamerkan. Kesalahan yang tidak masuk berita. Penolakan yang tidak pernah diceritakan. Air mata yang tidak diunggah ke media sosial. Ketika kamu hanya mengejar hasil, kamu menjadi rapuh. Karena apapun yang cepat datang, cepat pula hilangnya. Itulah kenapa rezeki enggan bertahan pada orang yang mengejar jalan pintas. Karena rezeki butuh fondasi, bukan emosi sesaat. Solusi mulai hari ini. Hargai perjalanan kecilmu. Nikmati tahapan yang sedang kamu jalani. Jangan bandingkan bab 1 hidupmu dengan bab 20 hidup orang lain. Sadari bahwa proses itu bukan hambatan. Proses adalah guru. Jika kamu belajar menikmati proses, rezeki akan datang dengan cara yang lebih stabil, lebih matang, dan lebih bertahan lama. Karena orang yang kuat bukan yang cepat sampai, tetapi yang tetap berjalan meski jalannya panjang. Penundaan adalah hal yang diam-diam terlihat sepele, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh jalan hidup seseorang. Banyak orang tidak menyadari
bahwa mereka bukan menunda tugas, tapi menunda masa depan mereka sendiri. Menunda untuk mulai menabung, menunda untuk mulai belajar skill baru, menunda untuk memulai usaha kecil, menunda untuk memperbaiki kebiasaan buruk, menunda untuk memperbaiki hubungan, menunda untuk memperbaiki diri. Dan alasan paling umum adalah ini, aku tunggu waktu yang tepat. Padahal tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Yang ada hanyalah sekarang dan nanti yang tidak pernah datang. Menunda membuatmu kehilangan 3 hal berharga. 1. Kehilangan waktu. Setahun menunda bisa membuatmu hilang 365 kesempatan belajar, 365 kesempatan tumbuh, 365 kesempatan berubah. 2. Kehilangan momentum. Semua orang hebat memulai dari langkah kecil, tapi yang membuat mereka berhasil bukan langkahnya, melainkan konsistensi kecil yang tidak berhenti. 3. Kehilangan peluang. Peluang itu seperti pintu otomatis. Ia terbuka untuk waktu tertentu, lalu menutup tanpa memberi tanda. Dan kalau kamu menunggu semuanya sempurna, kamu akan terus menunggu sampai hidupmu habis di kursi itu. Solusi? Mulai hari ini, lakukan hal kecil 5 menit saja. Jangan fokus pada besar atau kecil. Fokus pada selesai. Jadikan kecepatan kecil sebagai kemenangan kecil. Karena orang yang menang bukan yang memulai besar, tapi yang memulai meski kecil. Ketika kita bicara tentang rizki, banyak orang langsung memikirkan uang. Padahal rizki lebih sering datang lewat manusia, lewat teman yang memberi rekomendasi pekerjaan, lewat pelanggan yang memberi kepercayaan, lewat atasan yang melihat kerja kerasmu, lewat partner yang membuka peluang bisnis, lewat orang asing yang memperkenalkan kesempatan baru. Tapi sayangnya, banyak orang merusak relasi tanpa sadar, membalas chat seenaknya, bersikap baik hanya kalau butuh, tidak menjaga amanah, menghilang setelah ditolong, suka mengeluh pada semua orang, menjelekkan orang lain demi validasi, membandingkan diri dan merasa iri. Relasi adalah seperti tanaman. Kalau tidak dirawat, ia akan mati perlahan. Bahkan dalam ilmu psikologi sosial, rizki sering datang karena trust, kepercayaan. Orang akan mengikuti, mendukung, atau memberi peluang kepada orang yang bisa dipercaya. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling keren, bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling konsisten dan jujur. Jika kamu menjaga relasi, kamu sedang membuka pintu rizki jangka panjang. Mulai hari ini, balas pesan dengan sopan, hargai bantuan kecil. Jangan manfaatkan orang, datang bukan hanya saat butuh, jaga integritas. Belajarlah untuk mendengar, bukan hanya bicara. Ketika kamu memperbaiki hubungan, kamu sedang memperbaiki aliran rizkimu sendiri. Relasi yang baik bisa menjadi harta paling mahal yang pernah kamu miliki dalam hidup. Setelah mendengar 7 sikap ini, ambil 1 nafas panjang. Tarik perlahan dan hembuskan pelan-pelan. Lalu tanyakan pada dirimu, sikap mana yang selama ini paling sering muncul dalam hidupku? Sikap mana yang paling membuatku menjauh dari versi diriku yang lebih baik? Sikap mana yang paling siap aku ubah mulai hari ini? Karena pengakuan adalah langkah pertama untuk berubah. Dan keberanian menerima kekurangan adalah tanda bahwa kamu sudah 1 langkah lebih dewasa. Kamu tidak perlu mengubah semuanya dalam 1 hari. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu mengejutkan dunia dengan progres besar. Cukup 1 hal kecil saja. 1 pola kecil yang kamu ubah. 1 keputusan kecil yang kamu buat. 1 kebiasaan kecil yang kamu mulai. Karena perubahan besar tidak pernah dimulai dari ledakan. Ia dimulai dari gerakan kecil yang dilakukan secara perlahan, tapi terus-menerus. Dan ingat baik-baik, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah segala hal yang membuat hidupmu lebih ringan untuk dijalani. Rezeki adalah ketenangan ketika pikiranmu tidak lagi berisik, kesehatan yang membuatmu bangun dengan tubuh yang kuat,
kebijaksanaan yang membuatmu memilih dengan tepat, kesempatan yang datang di waktu yang tidak kamu sangka, hubungan yang membuatmu merasa didengar dan dihargai, pikiran yang jernih ketika dunia sedang kacau, hati yang damai walau hidup sedang tidak mudah. Rezeki adalah ketika kamu masih diberi hari baru untuk membenahi dirimu, untuk memperbaiki sikapmu, untuk memulai ulang perjalananmu. Dan ketahuilah, rezeki tidak lari darimu. Kadang ia hanya menunggu dirimu siap. Siap untuk berubah, siap untuk tumbuh, siap menerima lebih banyak hal baik dari kehidupan. Tugasmu bukan mengejar rezeki sampai kelelahan. Tugasmu adalah menjadi pribadi yang layak menerima rezeki itu. Menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih tulus, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih seimbang. Karena ketika dirimu berubah, energi hidupmu ikut berubah. Dan ketika energimu berubah, rezeki akan menemukan jalannya sendiri untuk mendekat kepadamu.